saya ambil adalah siswa-siswi kelas 9A waktu semester 2023. Selanjutnya adalah kajian belajarnya adalah model penampilan tampil memaparkan hasil penelitian tindakan kelasnya yang telah dilaksanakan di sekolah. Passing dalam permainan bola voli melalui model ring target bagi siswa. Aktif dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Bab kedua, kajian pustaka, hakikat pembelajaran, hasil belajar atlet, nomor lari, teknik lari jarak pendek, pendekatan bermainnya, penelitian 65%, yang tidak tuntas 20 orang, yang tidak tuntas 20 orang, jumlah siswa yang diperoleh 18, yang tidak tuntas 2, 90% dan 10%. PTK-nya PTK yang sudah teruji untuk karena di PTK mana kemarin Pak? UPI ya, sudah di UPI. Karya penggantung pada kelas 8 di SMP Negeri 7 Tanjung Timur. Bagi siswa itu memberikan kontribusi, kemudian memberikan gambaran ataupun informasi untuk meningkatkan dan memperbaiki daripada gerak spesifik terhandal di mata publik. Bab 2 untuk aktivitas belajar siswa sambil darat dan juga mendarat. Nah, di sini untuk rangka berpikir ada kondisi awal, kemudian tindakan, kemudian ada kondisi akhir, kemudian tolakan, tumpuan saat di udara dan juga mendaratnya. Ini evaluasi menyimpulkan pada saat pembelajaran telah berlangsung. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Adalah apakah dengan modifikasi bola kasti akan berpengaruh terhadap jauhnya hasil tolakan siswa SMP Negeri 1 Tanjung Jabung Timur kelas 8B. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektivitas metode latihan dengan bola kasti yang dimodifikasi terhadap hasil tolakan siswa. Sumbangan yang berarti bagi pembina, pelatih, dan guru pendidikan jasmani untuk menambah referensi serta meningkatkan prestasi dalam olahraga khususnya tolak peluru. Yang kedua, menjadi bahan tambahan mengajar untuk meningkatkan ketuntasan siswa dalam mengikuti materi tolak peluru. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan perbandingan bagi yang berminat untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai tolak peluru. Pembacaan masalah yang dipilih adalah memperbaiki proses pembelajaran sebelumnya dengan memodifikasi alat, yaitu menggunakan bola kasti yang diisi dengan pasir dan semen agar pembelajaran yang diselenggarakan dapat lebih bervariasi dan tidak objek dan sampel penelitian, yaitu objek dalam penelitian ini adalah di SMP Negeri 1 Tanjung Timur tahun pelajaran 2022-2023. Sampel penelitian adalah siswa kelas 8B, jumlah siswa 23 individu untuk dijadikan sebagai sampel yang berjumlah 23 orang. 2022 Tanjung Jabung Timur semester genap 2021-2022. Latar belakang kenapa kami mengangkat judul ini, yang pertama rendahnya nilai belajar siswa kelas 8A terutama pada kompetensi dasar senam lantai. Yang kedua, lemahnya kemampuan siswa dalam melakukan gerakan guling belakang pada senam lantai. Yang ketiga, kurangnya minat dalam penelitian. Tujuan adalah untuk mengetahui apakah ada peningkatan keterampilan guling belakang dan peserta didik untuk meningkatkan keterampilan guling belakang, bagi guru untuk meningkatkan pembelajaran dan kinerja guru, dan bagi sekolah untuk masukan atau
buat proses pembelajaran. Metode penelitian untuk kata pretest dan post-test pada siklus 1 itu sebesar 32,69%. Nah, dari rata-rata pretest dan post-test pada siklus 2 itu terdapat kenaikan sebesar 33,23%. Dapat kenaikan sebesar 0,54%. Jadi setelah kita melakukan siklus 1 dan siklus 2 ternyata ada peningkatan dengan menggunakan media bidang miring tersebut. Nah, untuk kesimpulan dan saran, yang pertama terdapat peningkatan sebesar 0,54% dari siklus 1 dan siklus 2 dengan menggunakan media bidang miring. Berarti kan lebih terinci lagi. Berarti nanti kamu passing atas ya. Passing bawah ya. Lanjut. Subjek penelitian siswa kelas 8B SMP Negeri 17 Tanjung Jabung Timur yang berjumlah 29 orang. Pada tahap awal dilakukan perencanaan untuk dilaksanakan dan diobservasi serta direfleksi. Hasil refleksi yang dijadikan acuan untuk tes awal 4,45 sedangkan tes akhirnya 7,02. Peningkatan hasil pembelajaran sebesar 2,57. Bila dikonversikan dengan KKM maka nilai tersebut belum memenuhi standar KKM. Persentase kecerdasan belum mencapai secara klasikal. Berdasarkan masukan dan observer dan hasil wawancara dengan siswa, tes awal siklus 2 rata-rata 4,51 sedangkan dari tes akhir siklus 2 menunjukkan nilai rata 7,63. Lampiran. Kenapa? Karena bentuk daftar lampiran dan daftar tabel nanti juga akan saya contohkan tentu sesuai dengan keilmiahan sebuah karya ilmiah. Ya nanti tinggal ngetik-ngetik selesai. Dan ya, sini ada saya tanggai Pak Sarki halaman 2 ada itu di awal kalimat ada di situ ditulis di dalam pelaksanaan pengajaran mengawali kalimat. Sengaja di dalam itu menyatakan ketarifan. Ketarifan itu akan membuat pelaksanaan pembelajaran itu kan sama saja di dalam pelaksanaan pembelajaran. Artinya tetap sama. Masalahnya sudah saya tulis ganti dengan ini pengerti rumusan masalahnya. Apakah media bola meningkatkan hasil belajar siswa? Hasil Pak Praki juga nanti daftar lampiran daftar ikan bunyinya seperti ini. Di sini sudah saya catat di catatan moderator juga tulis juga ada. Yaitu apakah media kardus dapat meningkatkan hasil belajar lompat jauh siswa bla 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 tidak ada gitu kan. Media. Nah media itu kalau di dalam dunia pembelajaran kan yang pertama itu ada media atau media audio, ada media visual, ada media audio visual. Nah kardus itu masuk media apa? Gitu kan? Cukup diambil kardus adalah alat bekas bla 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 bla. Nah, cukup itu saja. Apa kardus yang kita pakai? Kardus itu ada Sumarli Susanto yang harus dibuat. Daftar lampiran belum, daftar gambar, daftar tabel. Yang baruannya ada daftar isi. Nah, berikut lembar refleksi. Bagaimana lembar refleksi? Dan juga karena di situ judulnya masih terlalu luas, gitu kan? Maka dibuat batasan masalahnya. Batasan masalah 1. Penelitian ini khusus membahas tentang passing bla bla bla. Belajar kosong baru aspek psikomotor pada siklus 1 itu sudah 7,5. Geser saja nanti ke atas aspeknya itu. Pada alinea terakhir ini sudah saya tandai. Jadi maka saya tandai ini harus diubah dan nanti juga harus dibuang apa-apa. Berikut sudah ngisi lembar observasi. Jangan dibuat secara deskriptif ini. Kalau dibuat secara deskriptif nanti kita juga yang kelabakan. Suruh kawan ngisi pada nulis kalimatnya. Judul buat batasan masalahnya yaitu tentang semester kapan. Penelitian ini dilaksanakan pada semester bla bla bla.
Yang kedua, nanti RPP itu 2 siklus. Siklus 1, siklus 2. Untuk semua juga RPP-nya 2 siklus. Lembar observasi siklus. Di semuanya 2 siklus. Ya, jangan ada yang 1, gitu kan. Untuk suron, judulnya suron ditukar itu dengan upaya meningkatkan hasil belajar bola basket melalui model penampilan pada siswa kelas 9A SMP 5 Tanjung Jabung Timur tahun pelajaran 2022-2023. Judul itu dibuat piramid terbalik. Dan lembar refleksi. Itulah bukti kita melakukan siklus-siklusnya. Mengapa penting itu kan? Nah. Berikut, kalau kita mengangkatnya model, maka di situ akan ditulis model, akan mencari teori tentang model. Kalau mengangkatnya metode, akan mencari di situ teori-teorinya mengenai media. Hasil belajar berbeda dengan prestasi belajar. Letak bedanya di mana? Kalau prestasi belajar itu bisa diukur apabila setelah 1 semester. Kalau hasil belajar bisa diukur setelah selesai belajar, jangan prestasi belajar. Kalau prestasi belajar ya bukan tidak boleh, tapi PTK-nya selesainya 1 tahun. Siswa juga tamat, apalagi ibu penelitian. Berikut, tadi tidak ada yang saya lihat. Dulu namanya metodologi, sekarang tidak lagi, tapi namanya metode penelitian. Ya, jadi di metode penelitian mana? Maka akan dibahas terus berikutnya. Berikut prosedur penelitian. Prosedur penelitian di PTK itu hanya ada membahasnya secara deskriptif. Saya dan kawan-kawan itu juga tidak akan melihat, tidak akan membaca secara mendalam aslinya bagaimana. Dan bagian terakhir kesimpulan. Rata-rata yang perlu kita perbaiki adalah di rumusan masalah. Di rumusan masalah adanya kalimat tanya yang harus diperjelas di sana, karena itu adalah dasar kita untuk melakukan penelitian. Kemudian di lampiran, kemudian ada yang sedikit yang saya tambahkan mengenai di teori, di kajian teori atau daftar peneliti pustaka. Untuk menambah keilmiahan dari karya tulis kita, mohon untuk mensinkronkan daftar pustaka dengan teori yang kita tulis. Sertakan sumber dari mana kita mendapatkan gambar itu. Kalau saya lihat tadi di sebagai moderator kembali dari Ali sudah beliau disilakan. Lampiran 2 tidak ada di kata lampiran itu kan berulang bawah. Tidak boleh diketik pakai SDA kan? Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya berikan kepada anda. Terima kasih kepada Pak Ali atas penyampaian. Terima kasih juga kepada rekan-rekan semua. Setelah selesai tadi pembahasan dari Pak Ali dan tambahan yang harus kita perbaiki, berakhir pula lah acara kegiatan seminar penelitian tindakan kelas kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Kegiatan ini selesai. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada ketua. Sebulan dan saran. Ada di bawahnya itu ada lagi daftar pustaka.
di daftar pustaka itu buku yang tidak ada nama ahlinya di dalam tidak perlu dimasukkan. Pak, gimana nomor 4 bukunya ya? Pak, yang nomor 4 Pak, saya banyak-banyak.